ini insya Allah menang. Kalau kekuatan Jokowi dan Prabowo bersatu, ya apalagi ada LBP di situ, apalagi ada Pandawa 5 di situ. Kalau kekuatan Jokowi dan Prabowo bersatu, ya apalagi ada LBP di situ. Tapi ada satu hal yang juga menarik dari Pak Ganjar yang pasti banyak orang nggak tahu. Orang kan lihat beliau di Jateng, orang lupa Pak Ganjar ini pernah jadi anggota dewan, bener kan? Oh iya sebelumnya ya. Iya. Nasional. Dan ini yang satu hal yang orang banyak nggak tahu. Sekarang ini kita kan membanggakan tentang afirmasi 30%. Baik afirmasi 30% keterwakilan di DPR, tapi juga kepengurusan perempuan di partai politik. Ketua Pansus yang waktu itu menggolkan 30% afirmasi di dalam partai politik, itu namanya Ganjar Pranowo. Jadi kalau dibilang Pak Ganjar ini nggak punya gagasan, loh, gagasan terbaik yang bisa kita lihat adalah rekam jejak. What? Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Derasnya drama politik membuat pesta 5 tahunan ini tak terasa tinggal 2 bulan lagi. Masih tak percaya jika tahun ini merupakan detik-detik terakhirnya menjadi sang pemimpin negara. Lantas, siapa gerangan yang kiranya akan menggantikannya Presiden Jokowi? Satu persatu histori menjawab, mengingat betapa tangguhnya seorang Jokowi ketika dihadapkan dengan banyaknya fitnah yang kian menghuru-hara kala itu. Dari Jokowi yang dituduh sebagai non-muslim, keturunan Cina, korup, boneka partai, bahkan dianggap PKI sekalipun, tak membuatnya tersungkur, sabar dan diam, sekalipun tak membuatnya tersungkur. Yang ditempuh Jokowi ketika mengetahui semakin maraknya gempuran dan menderanya. Tak selesai sampai di situ, tengoklah betapa pesatnya kemajuan negara Indonesia saat ini. Masifnya pembangunan infrastruktur yang merata hingga ke pelosok tanah air. Semua keringat yang telah dikucurkan hampir 10 tahun lamanya menjadi cikal bakal bagi Indonesia menjemput titel negara maju. Jangan hanya terperangkap sebagai negara berkembang saja. Inilah sosok yang kurus, yang dicaci dan dimaki oleh mereka yang antipati dengan Jokowi. Kini sosoknya benar-benar diperhitungkan di mana telah mengharumkan nama Indonesia di dalam negeri dan di luar negeri. Terlahir dari rakyat biasa dan cuma didukung oleh partai rakyat juga. Jokowi mampu menabrak kekuatan besar yang beraroma Orba. Tapi lihatlah sekarang, di akhir masa-masa jabatannya, Presiden seakan benar-benar turun dan cawe-cawe menentukan Pilpres 2024 nanti. 3 putranya sekaligus masuk di dalam dunia politik. Bahkan putra sulung Gibran Rakabuming Raka direstui maju sebagai cawapres Prabowo. Apa tidak bermaksud cawe-cawe? Pertanyaan tersebut seakan dijawab oleh calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto. Pihaknya optimis akan memenangkan Pilpres 2024. Menurutnya, jika kekuatan Presiden Joko Widodo, Menko Marves Luhut bin Sarpanjaitan dan dirinya bersatu, maka akan menang. Loh, siapa ini yang dimaksud Pandawa 5? Pandawa 5 merupakan kelompok relawan Prabowo Gibran yang diketuai oleh Letnan Jenderal TNI Eko Wiratmoko dan Jenderal Luhut bin Sarpanjaitan sebagai Ketua Dewan Pembina. Menurut Prabowo, Joko Widodo, Luhut, dan beberapa menteri lainnya cukup bekerja keras dalam membangun bangsa. Karenanya Prabowo bertekad akan melanjutkan program baik yang telah diwariskan Jokowi dan para menterinya tersebut demi kemajuan bangsa. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Derasnya drama politik membuat pesta 5 tahunan ini tak terasa tinggal 2 bulan lagi. Masih tak percaya jika tahun ini merupakan detik-detik terakhirnya menjadi sang pemimpin negara. Lantas, siapa gerangan yang kiranya akan menggantikannya Presiden Jokowi?
Satu persatu histori menjawab, mengingat betapa tangguhnya seorang Jokowi ketika dihadapkan dengan banyaknya fitnah yang kian menghuru-hara kala itu. Dari Jokowi yang dituduh sebagai non-muslim, keturunan Cina, korup, boneka partai, bahkan dianggap PKI sekalipun, tak membuatnya tersungkur, sabar dan diam, sekalipun tak membuatnya tersungkur. Yang ditempuh Jokowi ketika mengetahui semakin maraknya gempuran dan menderanya. Tak selesai sampai di situ, tengoklah betapa pesatnya kemajuan negara Indonesia saat ini. Masifnya pembangunan infrastruktur yang merata hingga ke pelosok tanah air. Semua keringat yang telah dikucurkan hampir 10 tahun lamanya menjadi cikal bakal bagi Indonesia menjemput titel negara maju. Jangan hanya terperangkap sebagai negara berkembang saja. Inilah sosok yang kurus, yang dicaci dan dimaki oleh mereka yang antipati dengan Jokowi. Kini sosoknya benar-benar diperhitungkan di mana telah mengharumkan nama Indonesia di dalam negeri dan di luar negeri. Terlahir dari rakyat biasa dan cuma didukung oleh partai rakyat juga. Jokowi mampu menabrak kekuatan besar yang beraroma Orba. Tapi lihatlah sekarang, di akhir masa-masa jabatannya, Presiden seakan benar-benar turun dan cawe-cawe menentukan Pilpres 2024 nanti. 3 putranya sekaligus masuk di dalam dunia politik. Bahkan putra sulung Gibran Rakabuming Raka direstui maju sebagai cawapres Prabowo. Apa tidak bermaksud cawe-cawe? Pertanyaan tersebut seakan dijawab oleh calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto. Pihaknya optimis akan memenangkan Pilpres 2024. Menurutnya, jika kekuatan Presiden Joko Widodo, Menko Marves Luhut bin Sarpanjaitan dan dirinya bersatu, maka akan menang. Loh, siapa ini yang dimaksud Pandawa 5? Pandawa 5 merupakan kelompok relawan Prabowo Gibran yang diketuai oleh Letnan Jenderal TNI Eko Wiratmoko dan Jenderal Luhut bin Sarpanjaitan sebagai Ketua Dewan Pembina. Menurut Prabowo, Joko Widodo, Luhut, dan beberapa menteri lainnya cukup bekerja keras dalam membangun bangsa. Karenanya, Prabowo bertekad akan melanjutkan program baik yang telah diwariskan Jokowi dan para menterinya tersebut demi kemajuan bangsa. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Derasnya drama politik membuat pesta 5 tahunan ini tak terasa tinggal 2 bulan lagi. Masih tak percaya jika tahun ini merupakan detik-detik terakhirnya menjadi sang pemimpin negara. Lantas, siapa gerangan yang kiranya akan menggantikannya Presiden Jokowi? Satu persatu Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa